Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat semuanya adik-adik. Sehat semua ya. Masih semangat ya untuk kuliah hari ini? Masih. Jadi salam jumpa kembali di mata kuliah Hukum Acara Pidana. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-6 ya adik-adik ya, yaitu hak tersangka dan terdakwa. Jadi hari ini kita akan rangkaikan juga nanti materi selanjutnya, yaitu pra penuntutan dengan penuntutan. Oke adik-adik, mengingat karena kita sudah beberapa minggu ketinggalan ya materi, jadi kita hajar 2 materi. Oke, jadi kita bahas yang pertama itu dulu ya adik-adik ya, tersangka dan terdakwa, hak tersangka dan terdakwa. Nah, sebelum saya menyampaikan apa saja ya hak-hak tersangka dan terdakwa, saya mau tanya dulu kepada adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan tersangka? Ada yang bisa? Ya, Pak. Oh ya, oke. Silahkan. Siapa lagi namanya? Coba disebutkan namanya ya. Baik, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Hasanah. Saya di sini akan menjelaskan tentang tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi tersangka itu adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya ya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 184 yang Anda jelaskan itu 5 alat bukti saya. Keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Minimal 2 alat bukti ya, seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi orang yang sebagai tersangka itu orang yang diperiksa di tingkat penyidikan adik-adik. Oke? Nah, kalau saya tanya terdakwa, ada tidak yang bisa bantu jelaskan kalau terdakwa itu apa? Izin saya, Pak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang terdakwa, di mana seseorang yang tersangka yang dituntut dan diperiksa dan diadili oleh sidang pengadilan, dan seseorang tersebut harus mempunyai status terdakwa lebih tinggi dari tersangka, karena seseorang tersebut harus ditetapkan sebagai terdakwa dan setelah ditemukan bukti lebih lanjut mengenai dugaan terhadap tindak pidana. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya Budiman. Jadi intinya begini ya, kalau terdakwa itu ya seorang tersangka ya yang diperiksa, diadili di sidang pengadilan ya. Itu seorang tersangka yang diadili, diperiksa di sidang pengadilan. Jadi dari tersangka menjadi terdakwa statusnya ya. Kemarin kita belajar kan apa yang dimaksud tersangka, apa yang dimaksud terdakwa, apa yang dimaksud terpidana. Kalau tersangka ketika dia diperiksa di tingkat penyidikan ke penuntutan. Nah, sedangkan kalau terdakwa seorang tersangka yang sudah diperiksa kemudian diadili ya di sidang pengadilan menjadi statusnya seorang terdakwa. Nah, ketika sudah diputus dijatuhkan hukuman oleh hakim di pengadilan, maka statusnya bukan lagi menjadi seorang terdakwa tapi menjadi seorang terpidana. Ya kan? Kemarin kan saya jelaskan kan? Oke, bisa ya? Kalian adik-adik memahami apa itu tersangka dan terdakwa. Oke, sekarang kita masuk apa saja hak tersangka dan terdakwa. Karena KUHP sudah menempatkan ya tersangka dan terdakwa itu sebagai manusia yang utuh yang memiliki harkat martabat ya, bukan martabat ya, bukan martabat, tapi martabat yang tidak boleh dirampas oleh negara. Artinya ada hak asasi ya yang diberikan oleh KUHP yang tidak boleh dirampas oleh negara. Jadi memang KUHP, undang-undang kita atau hukum acara pidana kita memberikan seperangkat hak-hak baik tersangka maupun terdakwa yang meliputi yang pertama itu ya. Jadi ini materinya, spidolnya kok macet ya. Ini bagus spidolnya. Hak tersangka terdakwa. Jadi hukum acara pidana kita sudah memberikan seperangkat ya untuk tersangka dan terdakwa hak-haknya ya. Yang pertama itu haknya adalah
hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan. Nah, hak untuk segera atau segera untuk mendapatkan pemeriksaan itu meliputi 3 hal ya. Ada 3 ya hak itu yang diberikan oleh hukum acara pidana. Ada yang tahu tidak? Ada? Oh, oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Aziana Fisya. Saya akan menjawab. Yang pertama itu hak untuk segera diperiksa oleh penyidik. Ya. Yang kedua, hak untuk diajukan ke pengadilan. Ya. Yang ketiga, hak untuk diadili dan diputus di pengadilan. Oke, ya. Makasih ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh kawannya, jadi ada 3 hak ya untuk segera mendapatkan pemeriksaan. Yang pertama adalah hak untuk segera diperiksa oleh penyidik. Lalu kemudian hak untuk segera diajukan di pengadilan. Lalu kemudian hak untuk diadili dan mendapatkan putusan di pengadilan. Inilah 3 hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan. Jadi ketika menjadi seorang tersangka, maka dia harus segera untuk diperiksa oleh penyidik ya. Ketika setelah diperiksa penyidik, harus segera ya dilimpahkan ke penuntut umum untuk diajukan ke pengadilan. Nah, setelah diajukan ke pengadilan, barulah kemudian di pengadilan harus diadili dan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Ini hak untuk segera ya mendapatkan pemeriksaan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah ada jaminan ya? Apakah ada jaminan hak tersangka terdakwa ini terpenuhi atau dilaksanakan ya? Dilaksanakan dalam realitas, terlaksana ya secara kenyataan, dalam kenyataan. Karena kadang-kadang dalam praktik tidak segera untuk diperiksa di penyidik ya kan adik-adik ya. Tidak segera langsung dilimpahkan ke pengadilan. Kadang-kadang ada jedanya ya dia menunggu, karena begitu banyak perkara yang kadang ditangani oleh penyidik, akhirnya kadang tidak langsung segera diperiksa oleh penyidik. Nah, kalau kita bilang ada tidak sanksi hukuman, karena sebab tidak ada jaminan, ada tidak sanksi hukum kepada pejabat yang menyanyiakan hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan ya. Tentu tidak. Kalau menurut hemat saya tidak ada jaminan ya untuk segera mendapatkan pemeriksaan itu terlaksana dalam realitas itu ya, sebab ya tidak ada memang yang bisa menghukum aparat ya bahwa hak ini bisa ketika dilalaikan atau tidak ditunaikan ya kan, atau disia-siakan hak tersangka terdakwa ini bisa ada hukuman, tidak ada ya. Memang dalam praktik ini aparat tidak bisa dihukum ya kalau dia menyia-nyiakan hak tersangka terdakwa ini untuk segera mendapatkan pemeriksaan. Ya. Kecuali dalam konteks lain ya, misalnya dia melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan yang tidak sah ya karena kekeliruan atau tanpa alasan hukum yang sah. Ya, itu bisa ya. Ada sanksi atau hukuman kepada aparat yang melakukan penangkapan dengan tanpa alasan yang sah, dengan sengaja ataukah kelalaian, kekeliruan. Oke, bisa ya. Yang pertama ini adalah hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan. Lalu yang kedua, ada hak untuk melakukan pembelaan. Hak untuk melakukan pembelaan. Jadi ini hak baik tersangka maupun terdakwa mempunyai hak untuk melakukan pembelaan ya, untuk kepentingan mempersiapkan pembelaan tersangka dan terdakwa. Undang-undang atau hukum acara pidana kita juga memberikan hak ya, di mana dasar hukumnya ada diatur di dalam pasal 51 sampai pasal 57 KUHP.
Tapi kalau kalian mau melihat apa saja hak tersangka dan terdakwa, itu ada diatur di dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHP. Ya, di situ ya, ada diatur masalah hak tersangka dan terdakwa. Kalian buka sendiri KUHP-nya lalu baca sendiri ya. Jadi mulai pasal 50 sampai pasal 68 di situ dasar hukumnya hak tersangka terdakwa diberikan hak oleh hukum acara pidana. Jadi memang sudah ada tempat ya di bab 6 KUHP ya mengenai hak tersangka dan terdakwa. Oke, bisa ya. Jadi hak untuk melakukan pembelaan itu apa saja? Yang pertama, ya, itu berhak untuk diberitahukan, ya, berhak untuk diberitahukan atau dengan bahasa yang jelas, ya, atau dengan mudah dimengerti tentang apa yang disangkakan, ya. Berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang mudah dimengerti tentang apa yang disangkakan ketika di tingkat penyidikan sebagai seorang tersangka. Kalau ketika dia menjadi seorang terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas, dengan mudah dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya. Karena kenapa? Dalam praktik kadang-kadang ya orang yang ditangkap ya atau lalu kemudian ditahan itu biasanya kan orang yang ketika menggunakan bahasa Indonesia kesulitan, ya kan, tidak bisa berbahasa atau dia orang awam, ya, buta huruf. Jadi perlu memang diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ya kan, kalau menggunakan bahasa yang tinggi, apa memberitahukan dengan bahasa-bahasa yang terlalu ilmiah, ya kan? Kadang-kadang tersangka atau terdakwa kan kesulitan. Apa ini yang disangkakan saya? Apa ini yang didakwakan? Makanya perlu diberitahukan, dia punya hak untuk diberitahukan apa saja yang disangkakan atau didakwakan kepada dirinya. Oke? Bisa ya? Lalu kemudian ya masih di area hak untuk melakukan pembelaan. Lalu kemudian yang kedua, hak ya, berhak untuk mendapatkan yang namanya juru bahasa, ya, berhak mendapatkan juru bahasa. Nah, ini juga ya, orang biasanya masyarakat yang di kampung ya, dalam tanda kutip orang-orang kampung, kalau misalnya melakukan tindak pidana kemudian ditangkap, ditahan, ya kan, dia tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, maka harus dibantu dengan penerjemah. Juru bahasa itu penerjemah. Setiap waktu harus ada penerjemah, ya kan. Tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan harus didampingi oleh juru bahasa, ya. Juru bahasa itu adalah penerjemah, ya kan. Karena kadang orang desa kan kesehariannya pakai bahasa apa, misalnya bahasa Bugis, ya kan. Bahasa Jawa sudah tidak bisa lagi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, ya kan. Karena kebiasaannya hanya menggunakan bahasa Bugis atau Jawa, akhirnya perlu ada penerjemah ya di situ. Baik di tingkat pemeriksaan ketika di kepolisian maupun tingkat pemeriksaan di pengadilan. Oke? Itu. Berhak untuk mendapatkan yang namanya bantuan hukum, ya. Berarti kalau bantuan hukum ini tentu terkait dengan adanya penasihat hukum, ya kan adik-adik ya. Harus ada penasihat hukum atau pengacara, ya kan, didampingi. Jadi bantuan hukum itu sebenarnya bisa diberikan ketika sudah menjadi saksi atau terlapor, sudah bisa ya mendapatkan bantuan hukum melalui pengacara, ya, ataukah penasihat hukum, ya. Kalau dalam hukum acara pidana dikatakan penasihat hukum, ya. Bisa ya dipaham hak untuk melakukan pembelaan. Lalu kemudian yang ketiga, hak tersangka terdakwa, ya, tersangka terdakwa berada dalam penahanan, ya. Jadi undang-undang hukum acara pidana kita juga memberikan hak ya kepada tersangka terdakwa ketika berada dalam penahanan, adik-adik. Apa saja haknya selama berada penahanan ketika jadi tersangka atau ketika jadi sebagai terdakwa, ya. Kalau terdakwa kan itu masih dalam proses penahanan, ya. Di mana ditahan? Di rutan, rumah tahanan negara, ya. Ada haknya untuk
menghubungi atau mendapatkan kunjungan dari pihak keluarganya, ya. Berhak untuk menghubungi atau mendapatkan kunjungan dari dokter untuk kepentingan kesehatannya, ya kan? Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya. Jadi punya hak ya. Kalau kita melihat dalam praktik ya adik-adik ya, itu kayak keluarganya datang ke hutan jam besuk kan, datang bawa makanan, menjenguk ya kan. Jadi seperti begitu ya, hak tersangka terdakwa berada dalam penahanan. Oke. Lalu kemudian yang keempat, hak ini bukan lagi hak tersangka tapi terdakwa. Hak terdakwa selama proses pemeriksaan di pengadilan. Jadi di samping hukum acara memberikan hak kepada tersangka maupun terdakwa ketika berada dalam penahanan, UHAP juga, hukum acara pidana kita juga ya, memberikan hak ketika terdakwa itu berada dalam pemeriksaan di pengadilan. Apa saja haknya terdakwa ketika dalam proses pemeriksaan di pengadilan? Jadi ada haknya ya, ketika sudah masuk ke pemeriksaan di pengadilan, dia punya hak untuk diadili di pengadilan yang terbuka untuk umum. Masih ingat ya asas dalam hukum acara pidana kemarin kita belajar ya, asas-asas hukum acara pidana ada asas peradilan terbuka untuk umum, ya kan? Jadi dia punya hak untuk diadili ya di depan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Lalu kemudian haknya untuk apa lagi? Ada yang tahu? Sebenarnya ada di buku ya. Di buku cuma kalian mungkin tidak pernah membacanya. Jadi haknya itu bisa mengajukan atau mengusahakan saksi atau ahli ya. Mengusahakan hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi atau ahli guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi si terdakwa ya. Itu haknya. Lalu kemudian haknya adalah terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian. Ya. Kewajiban pembuktian itu ya, atau membuktikan kesalahan terdakwa itu dibebankan kepada siapa? Kepada jaksa penuntut umum. Penuntut umum ya. Jadi beban pembuktian itu tidak dibebankan kepada terdakwa, tapi beban pembuktian itu untuk membuktikan kesalahan terdakwa itu berada pada penuntut umum ya. Dialah yang harus membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi terdakwa punya hak untuk mengajukan saksi atau ahli ya yang menguntungkan bagi dirinya ya, karena bisa jadi ya dengan menghadirkan saksi atau ahli bisa saja tindak pidana yang dilakukannya itu bisa saja dikurangi ancaman pidana. Menghadirkan saksi ahli itu kan akan menjadi pertimbangan hakim ketika ingin menjatuhkan sebuah putusan ya kan. Oh ternyata dia melakukan tindak pidana karena dalam kondisi atau keadaan yang terdesak ya kan. Nanti pakar atau ahli akan menjelaskan di depan persidangan ya, saksi ahli dia melakukan karena dalam keadaan terpaksa ya dan lain sebagainya. Itu kan akan menjadi pertimbangan hakim ketika akan menjatuhkan sebuah putusan ya kan. Jadi dia punya hak mengajukan saksi atau ahli ya guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Oke? Gitu ya. Lalu yang terakhir ya, yang kelima, hak untuk memanfaatkan upaya hukum.
untuk memanfaatkan upaya hukum, adik-adik ya. Jadi saya hanya merangkum adik-adik 5 hak ya, yang dimana di dalamnya punya hak-hak ya. Jadi ada 5 ini tadi: hak segera mendapatkan pemeriksaan, pembelaan, ketika berada dalam penahanan, ketika dalam pemeriksaan di pengadilan, dan hak untuk memanfaatkan upaya hukum. Selebihnya nanti adik-adik silakan baca sendiri buku hukum acara pidana yang saya bagikan ya, dalami sendiri atau baca di beberapa literatur, karena saya tidak menjelaskan. Sebenarnya hak tersangka terdakwa itu banyak ya adik, tapi saya hanya menjelaskan secara garis besar hak tersangka dan terdakwa. Selebihnya kalian bisa mendalami di beberapa literatur. Oke? Yang terakhir adalah hak untuk memanfaatkan upaya hukum. Berarti memanfaatkan upaya hukum. Jadi ketika terdakwa ya, ini adalah hak seorang terdakwa ya. Ketika dijatuhkan putusan ya, dijatuhkan putusan oleh pengadilan tingkat pertama. Tingkat pertama berarti di mana? Pengadilan negeri ya. Ketika sudah dijatuhkan putusan oleh hakim di pengadilan negeri, tapi karena adanya ketidakpuasan atas putusan yang dijatuhkan, maka undang-undang memberikan ruang atau kesempatan kepada terdakwa untuk memanfaatkan upaya hukum. Apa itu yang bisa dimanfaatkan upaya hukum? Itu yang pertama ada yang namanya banding kasasi. Bahkan dalam praktik bisa saja sampai di PK, peninjauan kembali ya adik-adik ya. Tetapi secara umum upaya hukum sebenarnya itu cuma ada 3. Pertama, banding kasasi ya. Upaya hukum biasa itu jadi begini. Jadi kalau kita bicara upaya hukum biasa, upaya hukum biasa itu ada 2, banding kasasi ya. Kalau bicara upaya hukum luar biasa, berarti kita kenal biasanya disebut dengan peninjauan kembali atau PK ya. PK. Jadi misalnya dia menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan hakim, maka undang-undang juga memberikan ruang ya, memberikan kesempatan untuk memanfaatkan upaya hukum, yaitu meminta permintaan pemeriksaan di tingkat banding kepada pengadilan tinggi. Kan sudah tadi di pengadilan negeri diputus, tapi dia kan tidak puas dengan keputusan pengadilan di hakim di pengadilan negeri. Maka dia bisa menggunakan ya permintaan pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, atau permintaan pemeriksaan tingkat kasasi ya, kasasi kepada Mahkamah Agung ya kan, sampai pada permintaan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana tetap di Mahkamah Agung ya adik-adik ya. Jadi inilah memanfaatkan upaya hukum. Lalu kemudian ada juga ya, masih berada dalam area hak untuk memanfaatkan upaya hukum, yaitu berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Ya, ketika misalnya hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa tidak bersalah ataukah terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakannya itu tidak terbukti sama sekali, ya, ataukah terdakwa itu lepas dibebaskan, putusan hakim mengatakan bebas atau lepas karena tindak pidana yang didakwakan oleh terdakwa itu bukan merupakan pelanggaran atau kejahatan, ya kan? Jadi bisa melakukan menuntut ganti rugi ya, keberatan dong ya kan? Putusan hakim mengatakan dia bebas, tidak bersalah ya kan, tidak terbukti apa yang didakwakan kepadanya dan tidak terbukti, dia bisa menuntut ganti rugi, rehabilitasi, memperbaiki nama baiknya ya kan, memulihkan kembali harkat martabat kedudukannya sebagai manusia ya kan. Karena orang-orang yang sudah diputus jadi terpidana itu labelnya itu di masyarakat itu sudah berbeda ya. Orang akan memberikan label. Misalnya sudah dipidana dan keluar setelah menjalani masa pemidanaan, keluar ya,
kembali dan bergabung kembali bersama masyarakat, ya kan? Itu orang akan berikan label berbeda lagi, ya. Ya itu mantan napi, ya kan? Hati-hati bergaul dengan itu mantan napi. Masyarakat yang begitu menjas, ya kan? Padahal hukum kita bukan sebenarnya untuk membalas, tapi bagaimana memperbaiki orang moralnya jadi baik. Kalau sudah menjadi moralnya baik, maka tidak ada salahnya berikan kesempatan kedua kepada orang, ya kan? Biar apa? Biar bisa membangun Indonesia juga bersama-sama, ya kan? Bisa ya sampai di sini? Ya inilah 5 yang mungkin saya rangkum adik-adik ya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa yang diberikan oleh KUHP. Jadi intinya saya mau katakan begini adik-adik, bahwa tersangka dan terdakwa itu kedudukannya dalam KUHP ya, hukum acara pidana kita itu adalah sebagai subjek hukum ya, sebagai subjek ya, di mana dia harus diperlakukan dalam kedudukannya sebagai manusia ya. Tidak dilihat sebagai objek yang ditanggali hak asasinya ya, yang semena-mena. Jadi tersangka terdakwa itu harus diperlakukan sebagai subjek, sebagai manusia, tidak boleh diperlakukan sekehendak hati ya oleh aparat penegak hukum dengan semena-mena bahwa dia bersalah karena telah melakukan tindak pidana. Tidak boleh ya. Dia tetap sebagai seorang subjek, sebagai manusia yang punya kedudukan selayaknya manusia, memang manusia ya, mempunyai hak asasi ya kan, harkat martabat. Jadi begini, kalau kemarin kita belajar hukum acara pidana asas-asas, kan ada prinsip yang dipegang dalam peradilan pidana kita Indonesia, atau ada asas dalam hukum acara pidana kita. Masih ingat asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah? Ada yang tahu tidak asas praduga tak bersalah? Ada yang bisa bantu jelaskan apa yang dimaksud asas praduga tak bersalah? Ada yang ingat? Asas praduga tak bersalah. Ayo, iya, lupa-lupa lagi kayaknya ya. Lupa-lupa ya. Lupa-lupa. Ada yang bisa? Ya, coba mungkin bisa ini yang baju putih. Oke, coba dibaca. Dijelaskan. Apa maksud asas praduga tak bersalah? Asas praduga tak bersalah dapat diartikan bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Oke, ya. Kasih ya. Jadi asas praduga tak bersalah itu seseorang yang disangka, kemudian ditangkap, ditahan, kemudian bahkan menjadi seorang terdakwa di pengadilan, dianggap tidak bersalah ya sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, barulah bisa kita anggap dia bersalah adik-adik ya. Jadi jangan bawa para penegak hukum dengan semena-mena memperlakukan tersangka atau terdakwa dengan sebagai objek yang bisa diperlakukan sesuka hati ya, tapi dia tetap sebagai subjek hukum yang harus dilihat hak asasinya, kedudukannya sebagai manusia adik-adik. Jangan bahwa dia bersalah karena memang senyata-nyatanya dia melakukan tindak pidana, dia bersalah telah melakukan tindak pidana, maka semena-mena dilakukan. Tidak. Ingat, hukum acara pidana kita ada asas ya. Itu yang harus kita hormati. Oke? Bisa ya memahami hak tersangka dan terdakwa adik-adik ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Ya. Nih. Apa yang ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Sen Anoval. Ya. Misalnya nih Pak, saya jadi tersangka, apakah saya nih berhak tahu siapa yang mengadukan saya, Pak? Anda menjadi tersangka, punya hak untuk tahu siapa yang mengadukan saya. Melaporkan gitu ya. Ya, harus Anda tahu kok Anda dilapor. Tidak tahu siapa yang lapor ya kan. Jadi Anda dilapor nanti akan diperiksa, dipanggil, diundang ya. Kalau di penyelidikan nanti dipanggil dulu sebatas undangan untuk klarifikasi wawancara ya kan. Akan dipanggil oleh penyidik, lalu ditanya, Anda melakukan tindak pidana atas laporan si A misalnya melakukan penipuan, Anda melakukan tindak pidana penipuan karena menurut si ini diduga, bukan melakukan tapi diduga ya. Karena kalau sudah melakukan itu sudah
menjas seseorang ya kan, tapi Anda diduga melakukan tindak pidana, misalnya apa ya kan, pencurian atas laporan ini, Anda melakukan fitnah atas Anda diduga melakukan fitnah ya, diduga, bukan melakukan tapi masih diduga ya. Melakukan fitnah atas laporan, atas aduan ya, karena fitnah itu biasanya deliknya delik aduan ya, beda laporan beda pengaduan ya. Kalau pengaduan itu orang-orang yang dirugikan melakukan pengaduan kemana, kepada pihak yang berwajib ya, polisi ya kan. Kalau laporan, setiap orang bisa melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi ya kan. Nah, gitu ya, harus Anda tahu siapa yang, masa Anda mau diperiksa oleh penyidik bahkan sampai ditetapkan tersangka tapi tidak tahu siapa yang lapor ya kan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wantiara Eza Garisnya. Ya. Di sini saya bertanya, misalnya ada seseorang tersangka nih. Nah, dia untuk menjadi seorang terdakwa tuh harus memerlukan beberapa bukti atau beberapa saksi gitu untuk tersangka itu menjadi seorang terdakwa. Ya, Seperti itu. Kasih ya. Jadi seorang tersangka ya itu tidak bisa orang ditetapkan. Kemarin kalau belajar ya minggu lalu pra peradilan kan, kalau orang ditetapkan tersangka kan minimal 2 alat bukti, kalau tidak kan tidak sah ya kan ya, bahkan menjadi seorang terdakwa ya. Bahkan nanti kita belajar pra penuntutan setelah ini ya, kalau melalui proses pra penuntutan akan diperiksa lagi nanti ya, apakah berkas perkara ini sudah lengkap atau tidak ya kan. Seorang tersangka misalnya ditetapkan ya, seorang yang ditetapkan sebagai tersangka kemudian dilimpahkan ke penuntut umum ya kan, itu diperiksa lagi nanti sama penuntut umum ya kan, apakah buktinya sudah cukup ya kan. Jangan kan sampai di penuntut umum, di penyidikan saja harus 2 alat bukti ya menjadi seorang tersangka. Kalau buktinya cukup ya, 2 alat bukti, kemudian dilimpahkan ke penuntut umum tidak langsung melakukan penuntutan, melimpahkan ke pengadilan, tidak. Ada yang namanya pra penuntutan, diperiksa lagi berkas perkara ini, lengkap tidak, pasal yang diterapkan sudah benar atau tidak, buktinya sudah cukup atau tidak. Kalau tidak lagi dikembalikan, ya. Maka untuk masuk ke tahap ke pengadilan, ya, di proses ke pengadilan itu harus melalui proses penuntutan, pra penuntutan, ya. Jadi jangankan sebagai terdakwa jadi seorang tersangka saja, tidak bisa orang ditetapkan tersangka kalau tidak cukup bukti ya. Bisa ya? Ada lagi? Cukup ya?